Pahlawan kemanusiaan di masa sulit dan darurat. Mungkin saat ini bukan hanya tenaga kesehatan, tapi juga para relawan organisasi kemanusiaan. Seperti yang satu ini, relawan Satgas Oksigen. Hal yang paling penting yang dibutuhkan di Jakarta saat ini. Oke, yang pertama terima kasih kesempatannya udah mengundang kami, sekaligus juga buat mengklarifikasi teman-teman, menceritakan sedikit tentang relawan siaga. Kami berdiri di bulan November tahun 2019. Dasarnya adalah membantu orang untuk siap dan siaga, khususnya dalam hal-hal kebencanaan. Terbiasa di COVID ini orang banyak yang terpapar dan gejalanya parah. Banyak yang membutuhkan oksigen. Nah, saya dengar dari relawan siaga ini menyediakan oksigen, gitu Bang. Apa gimana Bang? Bisa dijelaskan Bang? Ya, jadi pimpinan kami, Legend TNI Agus Sutomo, dan juga founder kami Pak Sandiaga Uno selalu berpesan pada kami relawan, baik jajaran pimpinan maupun relawan di lapangan, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang. Kami sangat tahu keahlian kami tidak semua adalah latar belakang tenaga medis ya. Kami juga tahu juga bahwasanya banyak aspek yang sudah disupport sama orang-orang Indonesia lainnya. Masyarakatnya banyak yang mengambil peran. Tapi kami juga melihat apa sebenarnya sisi yang kami belum ambil peran itu sebenarnya. Di mana saat ini bangsa kita sedang darurat soal oksigen. Dan sebagian besar ini justru kalau dilihat dari kapasitas rumah sakit, banyak orang juga yang mengalami COVID tapi di rumah. Nah, di rumah ini adalah titik sentral fokus kami ya. Mengapa kami pengen fokusnya ke rumah? Karena ada dua narasi yang sebenarnya kami ingin membantu menyelesaikan. Yang pertama, orang-orang yang sedang isolasi mandiri di rumah, mereka biasanya ruang geraknya terbatas ya. Baik sedang isolasi di masyarakat, maupun ketika mereka keluar, mereka juga khawatir menularkan sama orang sekitar juga. Nah, di sisi lain juga, orang-orang yang sedang dalam ujian kayak sayang Allah lewat pandemi ini, biasanya fisiknya nggak terlalu prima. Akan sangat kasihan ketika mereka harus keluar, harus mencari, ditambah harus antri. Ini hal yang luar biasa effortnya. Dan maka juga akan bisa menularkan orang lain gitu Bang ya. Iya, ketika dia antri, ada titik fase jenuhnya, fase lelahnya. Pasti. Bisa jadi oksigen membantu dia buat survive, tapi di sisi lain fisik mereka turun gitu. Dan pastinya orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang yang sangat-sangat sayang sama masyarakat lainnya dan dia tidak mau menularkan. Nah, pada dua poin ini, relawan siaga mencoba mengambil peran ini. Bahwasanya kamilah yang jemput bola dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami juga mensyaratkan supaya mereka memiliki 2 tabung, lebih dari 1 tabung sebagai cadangan, biar kami yang terjun ke lapangan, kami yang terjun buat door to door, membantu mereka, memotong sedikit keluh kesah mereka, masalah mereka, atau tantangan yang sedang mereka hadapi. Bang Aries, ini berbicara ngomongin kan oksigen memang sedang langka nih Bang ya. Ya. Kepikiran untuk berdonasi lewat oksigen tuh dari kapan Bang? Ya jadi ketika berita makin marak ya, ketika banyak orang yang mulai teriak soal oksigen, maka pimpinan kami langsung memerintahkan menginisiasi, malam-malam waktu itu perintahnya menginisiasi untuk memulai gerakan ini. Soal oksigen ini kita juga bertaruh pastinya ya sama stok yang ada di pasaran maupun sama orang-orang juga yang sebenarnya stok oksigen ini bukan karena mereka sedang mengalami pandemi atau karena apa, lebih pada jaga-jaga. Nah, ini yang masalah terbesar ketika berhadapan antara panik buying ini gitu loh. Maka dari sinilah kami berangkat pengen buru-buru buat memulai ini, minimal kami ada
Kami nggak bisa membantu Indonesia, tapi paling nggak orang Indonesia tahu bahwa kami adalah bagian dari negara ini, bagian dari anak bangsa yang ingin berkontribusi di sini. Nah, menarik nih Bang. Yang bikin saya penasaran, bagaimana cara relawan siaga di tengah oksigen yang sedang langka ini mendapatkan pasokan oksigen? Apakah kerjasama dengan perusahaan swasta penghasil oksigen atau dibantu Pemprov DKI atau gimana Bang? Jadi kami mengambil dan mencoba mengambil peran yang masih kosong ya. Pemprov DKI lewat arahan Pak Anies berfokus pada rumah sakit yang ada di DKI. Mereka hanya fokus untuk melayani permintaan oksigen sekaligus menjemput, mengantarkan dari rumah sakit di DKI Jakarta. Nah, kami kembali ke tadi, kami fokusnya adalah mengantar jemput pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah. Konsep dasarnya begini sebenarnya, awal mengadakan ini adalah ketika ada permintaan dari orang-orang yang isoman, kami sudah punya data tempat pengisian oksigen. Jadi kami mengontak dulu ada pasokan apa enggak, atau relawan kami mengunjungi ke sana untuk mengontak ada pasokan apa enggak. Ternyata memang pasokannya luar biasa, tidak ada juga di sana ya. Jadi ini program sebenarnya belum launching, kami sedang memastikan titik-titik yang ada di Jakarta ini sebenarnya siap apa enggak sebenarnya. Nah, dalam kondisi ini kami memulai lagi plan yang lain, yaitu kami mencoba kerjasama sama beberapa penyedia oksigen. Mudah-mudahan ada kabar baik. Saya tidak bisa menyebutkan perusahaannya apa karena memang kami belum fix MOU sama mereka, tapi insya Allah dalam waktu dekat mereka akan memberikan slot buat teman-teman relawan di beberapa titik yang mereka siapkan di Jakarta, di mana kami bisa mengisi pada jam-jam tertentu. Jadi kami akan masukkan ketika mereka ingin minta oksigen, mereka akan ngisi daftar kami, maka setiap hari relawan akan menjemput tabungnya. Setiap orang yang menjemput tabungnya, relawan kami akan konfirmasi yang menjemput adalah mobil ini, namanya ini. Jadi ketika ada berita di luar bahwa relawan kami mengambil tabung tidak dikembalikan, ya yang pertama relawan kami selalu bawa KTA dan kami selalu menginformasikan bahwa siapa yang akan mengambil. Dan yang ketiga, program ini belum launching, jadi sangat-sangat dipastikan itu bukan bagian dari kami. Kayak gitu. Betul Bang. Tadi menarik, saya Bang Aris tadi berbicara relawan siaga itu menjemput masyarakat yang terkena COVID yang isolasi mandiri. Itu Abang tahu informasi itu dari mana Bang? Bekerja sama dengan nakes kah atau rumah sakit atau puskesmas gimana Bang? Jadi mereka kan mengirim data pribadinya mereka ke kami ya, sekaligus melampirkan PCR atau swab antigen atau surat keterangan dari Satgas COVID setempat. Jadi banyak orang-orang yang sudah mengalami gejala itu biasanya tidak tes, tapi sudah melaporkan ke Satgas COVID setempat. Jadi di antara 3 surat ini kami verifikasi datanya dan kami tidak perlu waktu yang panjang berverifikasi ya. Namanya sedang darurat ya, insya Allah mereka juga tidak main-main sama namanya penyakit ya. Sangat kecil peluang ketika mereka nggak sakit, mereka menyakitkan diri juga sangat kecil peluangnya. Jadi verifikasi di situ gitu loh. Tapi tadi Abang juga bilang, apakah dari relawan siaga ini hanya merefill tabung-tabung oksigen yang dipunya pasien yang mereka apa dipinjemin sama tabung-tabungnya juga Bang? Jadi awal program kami sebenarnya saat ini kami juga sedang berikhtiar. Jadi yang pertama fokus kami di isinya sebenarnya, isi tabungnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga sedang mencari juga pasokan tabung sehingga nanti mereka-mereka yang kami jemput tabungnya tidak perlu menunggu lama. Jadi pasokan stok isinya itu ada di mobil kami, tinggal tukar tabung. Tapi tahapan pertama sebenarnya kami mengisikan isi tabungnya secara cuma-cuma, gratis. Awalnya seperti itu Bang ya. Bang, seperti tadi yang Abang bilang Bang, ya kan? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Itu ya Bang ya, berarti Bang. Terima kasih Bang ya. Terima kasih banyak Bang Ares, terima kasih banyak relawan siaga. Terus bergerak untuk rakyat, sehat-sehat buat tim semua Bang. Oke, makasih kembali Bang Adit, Mbak Rani, teman-teman JET TV. Salam hormat dari pimpinan kami semuanya. Semoga doakan kami, semoga ikhtiar kami bisa segera dimulai